此地的灵气性别外界，你不想问？不想问。传承的时候可能有点这。真逃！换你们逃！别杀我！ Pada zaman dahulu diceritakan ada sebuah tungku bernama Tungku Ilahi Binatang Langit muncul di dunia. Karena kekuatan Tungku Ilahi bisa mengguncang langit, maka tentu saja menarik persaingan di 3 alam sekaligus. Pada saat itu Kaisar Dongfang dan Dewi Yang Jin bekerja sama dengan Kaisar suku manusia untuk melawan koalisi ras neraka, ras iblis dan juga ras monster. Pertarungan sengit tidak bisa terhindarkan yang membuat Kaisar Dongfang dan Dewi Yang Jin harus menggunakan teknik terlarang untuk menyegel Raja Iblis dan Raja Monster. Sementara untuk Raja Neraka, dia terluka parah dan berhasil kabur dari kejaran Kaisar Dongfang. Pada akhirnya untuk menghindari bencana, Kaisar Dongfang dan Dewi Yang Jin serta Tungku Ilahi Binatang Langit bersembunyi di dunia manusia dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya. Cerita pun dimulai dari sebuah hutan bambu yang berada di pegunungan Tiangu. Terlihat ada 2 orang kakak beradik yang berasal dari keluarga Jiang, yaitu Jiang Bao dan Jiang Xinmei, sedang melakukan pengejaran kepada seseorang. Ternyata mereka berdua sedang mengincar sepupunya sendiri yang bernama Jiang Han. Jiang Han diketahui kabur dari kediaman keluarga karena situasi di dalam keluarga Jiang sedang tidak kondusif. Yap, benar sekali, Jiang Han merupakan Bang MC kita dalam Donghua yang akan Mimin bahas kali ini ya. Terjadinya konflik kepentingan di dalam keluarga Jiang dari mulai menghilangnya ayah dan ibu Jiang Han hingga adik Jiang Han yang akan dinikahkan secara paksa. Jiang Bao dan Jiang Xinmei melakukan pengejaran kepada Jiang Han tidak lain dan tidak bukan untuk membunuh Bang MC yang menjadi penghalang di dalam keluarga Jiang yang sebelumnya dipimpin oleh ayah Jiang Han. Terjadi perbaku hantaman karena Jiang Han menolak untuk menyerah meskipun ranahnya berada di bawah Jiang Bao dan juga Jiang Xinmei. Jiang Han juga beranggapan kalau mereka berdua sama sekali tidak tahu berterima kasih karena jasa yang diberikan ayah Jiang Han kepada keluarga Jiang sangatlah besar ketika menjadi patriark keluarga. Terjadi momen di mana Jiang Bao mampu melesatkan pedangnya ke tubuh Jiang Han, namun terlihat pedang Jiang Bao mengenai sebuah kalung kecil yang digunakan oleh Bang MC. Tiba-tiba saja Jiang Han masuk ke dalam sebuah tempat yang merupakan Tungku Binatang Langit legendaris. Di dalam Tungku Binatang Langit, Jiang Han bertemu dengan seorang gadis kecil bernama Tian Yu yang merupakan penjaga dari tungku ini. Tian Yu menjelaskan kalau dimensi di dalam Tungku Binatang Langit sama sekali tidak terikat dengan kehidupan atau kematian. Dia juga menyebutkan Jiang Han masuk ke dalam tungku karena sedang membutuhkan bantuan darinya. Namun di sini Jiang Han bersikap cuek kepada Tian Yu dan lebih memilih untuk berkultivasi karena energi spiritual di dalam Tungku Binatang Langit sangat melimpah. 天上鼎绝于外界的秘境，此地的灵气性别外界，你不想问？不想问。 Cueknya Jiang Han membuat Tian Yu langsung merayu dan ingin memberikan penawaran karena saat ini Jiang Han hampir mati terkena tebasan pedang dari Jiang Bao. Akan tetapi Jiang Han bukanlah orang yang bodoh. Dia mengetahui kalau Tian Yu merupakan roh yang tinggal di dalam Tungku Binatang Langit. Jadi pasti Tian Yu membutuhkan bantuan dari Bang MC untuk keluar dari dalam tungku ini. Tian Yu kemudian memberikan penjelasan beberapa ranah kultivasi yang ada di dunia pada saat ini. Yang pertama adalah Purple Mansion, yang kedua Province Serenity, yang ketiga Mountain and Sea, yang keempat Reincarnation, yang kelima Celestial Being, yang keenam Shattered Void, dan yang terakhir adalah ranah Immortal Bumi. Masing-masing ranah tersebut memiliki 10 tingkatan ranah, sementara ranah yang dimiliki oleh Jiang Han pada saat ini merupakan Purple Mansion tingkat kelima. Akhirnya Tian Yu menjelaskan inti dari semua penjelasan yang mana dia meminta Jiang Han untuk mengumpulkan darah-darah monster yang tergambar di dalam Tungku Binatang Langit.
Sebagai imbalan, Tian Yu akan memberikan bantuan kepada Jiang Han menjadi lebih kuat hingga mendominasi 3 dunia serta menikahi peri. 你只需帮我各取一滴，他们从此走上人生巅峰。打不过， Namun di sini Jiang Han menolak tawaran dari Tian Yu karena dengan kekuatannya saat ini dia tidak akan bisa mewujudkan semua keinginan Tian Yu. Tian Yu kembali menjelaskan kalau Jiang Han tidak perlu buru-buru mengumpulkan darah monster yang dibutuhkan. Untuk membantu Jiang Han, Tian Yu akan memberikan 3 kekuatan keturunan yang bisa ditanggung oleh tubuh Bang MC. Tanpa panjang lebar, Tian Yu langsung mewariskan 3 kekuatan keturunan kepada Jiang Han dan membuat Bang MC merasa sangat kesakitan. 传承的时候可能有点。 Tian Yu juga kembali membawa Jiang Han pada momen ketika Bang MC terkena tusukan pedang dari Jiang Bao. Pada momen ini Jiang Han berhasil menahan tusukan pedang tersebut dan menerobos ranah menjadi Purple Mansion tingkat ke-7. Terlihat Jiang Han juga tampak sangat berbeda dari sebelumnya setelah menerima kekuatan keturunan dari Tian Yu. 真逃，和你们逃。 Hanya dengan beberapa gerakan saja Jiang Han berhasil membuat Jiang Bao turu. Jiang Bao yang modar tentu saja membuat Jiang Xinmei sangat marah. Namun dengan kekuatannya saat ini Jiang Xinmei bukanlah lawan yang seimbang untuk Jiang Han. Akhirnya Jiang Xinmei memohon ampun kepada Bang MC agar tidak membunuhnya hari ini. Dia berjanji akan memberitahu beberapa petunjuk keberadaan orang tua dari Jiang Han. Namun ternyata janji tersebut hanyalah sebuah trik agar Jiang Xinmei bisa melakukan serangan secara diam-diam. Tapi Jiang Han sudah mengetahui hal tersebut, jadi Bang MC bisa menghindari serangan Jiang Xinmei dan membuat Jiang Xinmei menyusul Jiang Bao ke alam baka. 你父母失踪的那一天。 Setelah mengirim Jiang Bao dan Jiang Xinmei turu, Jiang Han berencana kembali ke kediaman keluarga Jiang. Namun di tengah jalan Bang MC bertemu dengan seorang wanita yang merupakan penguasa muda pavilion Yunmeng bernama Zuo Yi. Jiang Han pada awalnya mengira kalau Zuo Yi merupakan utusan yang diperintah oleh Jiang Xiaotian untuk membunuhnya. Namun karena Zuo Yi tidak menunjukkan reaksi apapun, Jiang Han akhirnya memutuskan untuk pergi. Sebelum Jiang Han pergi, Zuo Yi meminta bantuan agar Jiang Han menunjukkan jalan untuk keluar dari hutan ini. 杀我还请玄幽进强城。怎么？你是马匪？路怎么走？哎。 Sementara itu di kediaman keluarga Jiang, tepatnya di sebuah penjara bawah tanah, ada seorang gadis kecil yang merupakan adik Jiang Han dan seorang penatua keluarga Jiang yang sedang mendapatkan hukuman. Adik Jiang Han yang bernama Jiang Li tampak sangat sedih karena sudah 5 tahun ayah dan ibunya tak kunjung pulang. Tetua pertama mencoba untuk memberikan penjelasan kalau ayah dan ibu Jiang Li pasti akan kembali meskipun mereka sedang dalam kesulitan. Di saat yang sama Jiang Xiaotian masuk ke dalam penjara serta berkata kalau Jiang Hensui dan istrinya tidak akan pernah pulang ke kediaman keluarga Jiang. Jiang Xiaotian meminta agar Jiang Li dan tetua pertama memberitahukan di manakah Jiang Hensui menyimpan teknik magisnya. Ternyata 16 tahun yang lalu tetua pertama adalah orang yang membawa Jiang Hensui ke kediaman keluarga Jiang. Setelah Jiang Hensui menjadi tetua keempat, siapa yang menyangka kalau kemampuan Jiang Hensui membawanya menjadi patriark keluarga Jiang. Di antara semua orang di dalam keluarga Jiang, hanya tetua pertama yang paling mengenal Jiang Hensui. Jadi Jiang Xiaotian meminta tetua pertama untuk memberitahukan di manakah Jiang Hensui menyimpan teknik magisnya. Tetua pertama pun berkata kalau Jiang Hensui memang mempunyai kemampuan untuk menjadi patriark keluarga dan semua orang juga mengakui kalau Jiang Hensui memang orang hebat. Perkataan dari tetua pertama ini membuat Jiang Xiaotian marah karena selama 5 tahun Jiang Hensui sudah pergi namun tidak pernah kembali. Sepeninggalan Jiang Hensui, keluarga Jiang menjadi kacau dan tidak ada yang mengurus hingga Jiang Xiaotian memaksa untuk menjadi patriark keluarga.
Namun tetua pertama membantah apa yang disampaikan oleh Jiang Xiaotian. Semua itu dikarenakan Jiang Xiaotian membunuh leluhur dan tetua kedua hanya demi obsesinya menjadi patriark keluarga Jiang. Jika dibandingkan dengan Jiang Hansui, tentu saja Jiang Xiaotian tidak ada apa-apanya. Meskipun tetua pertama terus mendapatkan siksaan, namun dia tidak pernah memberitahukan di manakah keberadaan harta magis milik Jiang Hansui. Di saat yang sama, Jiang Xiaotian meminta anak buahnya untuk membawa Jiang Li pergi dari penjara bawah tanah. Ternyata Jiang Xiaotian akan menikahkan Jiang Li dengan seseorang yang menurutnya akan menguntungkan bagi keluarga Jiang. Tentu saja hal ini membuat tetua pertama sangat marah karena bagaimana bisa Jiang Li menjalani pernikahan sementara umurnya masih belia. Singkat cerita, di aula kediaman keluarga Jiang sudah datang seorang pak tua yang merupakan ketua balai pavilion Yunmeng. Diketahui Jiang Xiaotian akan menikahkan Jiang Li dengan ketua balai yang sudah bangkotan ini. Ternyata ada sebuah kesepakatan yang sudah mereka lakukan ketika nantinya ketua balai menikah dengan Jiang Li. Jiang Xiaotian pun segera meminta anak buahnya untuk membawa Jiang Li ke aula keluarga karena ketua balai sudah menunggunya. Beberapa saat kemudian, seseorang yang menggunakan baju pengantin sudah dibawa masuk ke dalam aula keluarga Jiang. Tanpa keraguan, ketua balai langsung mendekat karena dia sudah tidak sabar untuk menikah dengan wanita yang disiapkan oleh Jiang Xiaotian. Tapi semua orang dibuat kaget karena ternyata seseorang yang sudah memakai baju pengantin adalah Jiang Han. Kemunculan Jiang Han tentu saja membuat ketua balai kecewa karena dia mengira Jiang Xiaotian sudah membunuh keturunan dari Jiang Hansui. Terjadi pertarungan antara Jiang Han melawan anak buah dari Jiang Xiaotian di dalam ruangan. Pada awalnya anak buah Jiang Xiaotian mengira kalau dia sudah berhasil membereskan Jiang Han. Namun terlihat Jiang Han berhasil selamat dan melakukan satu kali serangan yang membuat anak buah Jiang Xiaotian langsung turu. Dan kini Jiang Han harus melawan Jiang Xiaotian untuk membalaskan dendam kedua orang tuanya. Namun karena perbedaan ranah di antara mereka berdua cukup jauh, jadi Jiang Han tidak bisa berbuat banyak dalam beberapa gerakan. Situasi ini pun membuat Jiang Han mengaktifkan mode iblis kekuatan turunan untuk melawan Jiang Xiaotian. Mode iblis yang digunakan oleh Bang MC ini disadari oleh Jiang Xiaotian yang menganggap kalau hari ini dia akan membuat Jiang Han turu karena sudah mempelajari teknik iblis. Scene ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Cerita episode kali ini dimulai dengan semua orang yang kaget karena ternyata Jiang Han mempunyai kekuatan magis. Ketua balai sendiri mengetahui siapapun bisa membangkitkan kekuatan magis asalkan sudah berada di ranah Profound Serenity. Sementara Jiang Han saat ini hanya berada di ranah Purple Mansion tingkat ke-7, jadi tentu saja pasti ada sesuatu yang aneh. Meskipun Jiang Han mempunyai kekuatan magis, namun Jiang Xiaotian tetap melakukan serangan demi serangan ke arah Bang MC. Tetap saja Jiang Han yang sudah dalam mode iblis berhasil dengan mudah memborbardir tubuh Jiang Xiaotian untuk membalaskan dendam kedua orang tuanya. Bahkan ketika Jiang Xiaotian mengeluarkan kekuatan magis, Jiang Han dengan mudah berhasil menghancurkan kekuatan magis tersebut. Situasi ini pun memaksa Jiang Xiaotian harus memakan sebuah pil yang bisa menaikkan ranahnya secara paksa. Tapi lagi dan lagi usaha yang dilakukan oleh Jiang Xiaotian tidak membuahkan hasil sama sekali. Situasi malah berbalik yang mana Jiang Han mampu melakukan serangan terakhir untuk membuat Jiang Xiaotian turu. Setelah serangan terakhir tersebut, Jiang Xiaotian ternyata masih punya kartu truf lain, yaitu sebuah jimat kehidupan.
Meskipun tubuhnya sudah musnah, namun dia masih bisa melakukan regenerasi ketika satu bagian tubuh masih tersisa. Ketua Balai Pavilion Yunmeng juga cukup kaget karena di dalam keluarga Jiang yang kecil ini ternyata menyimpan jimat kehidupan yang sangat berharga. Kepercayaan diri Jiang Xiaotian kalau dia bisa hidup kembali harus dikubur setelah Jiang Han berhasil menghancurkan jimat kehidupan yang dia pakai. Sebelum Jiang Xiaotian benar-benar turu, dia memberitahukan kalau ayah dan ibu Jiang Han pergi ke kota Yunmeng untuk mengirimkan sebuah surat. Seketika Jiang Han pun langsung memandang ke arah ketua balai karena sadar kalau ketua balai adalah orang yang bertanggung jawab atas menghilangnya ayah dan ibu Jiang Han pada saat itu. Ketua balai yang tidak bisa mengelak akhirnya meminta anak buahnya untuk memberi pelajaran kepada Jiang Han. Namun serangan yang dilakukan oleh anak buah ketua balai harus terhenti karena Zuo Yi masuk ke dalam aula kediaman keluarga Jiang. Zuo Yi menjelaskan kepada ketua balai kalau dia mengenal Jiang Han dan saat ini Jiang Han sudah menjadi anggota tim pembunuh dewa yang dipimpin oleh Zuo Yi. Penjelasan ini tentu saja membuat ketua balai bertanya-tanya karena dia mengetahui tim pembunuh dewa yang dipimpin oleh Zuo Yi tidak mempunyai anggota seperti Jiang Han. Ternyata 4 jam yang lalu ketika Jiang Han mengantar Zuo Yi keluar dari dalam hutan, Zuo Yi meminta agar Jiang Han ikut ke Pavilion Yunmeng karena Bang MC mempunyai bakat yang bagus dibanding orang lain. 少阁主的杀神小队里梦阁的人。 不错，怎么样？考虑考虑。 Meskipun sudah mendapatkan penjelasan, namun ketua balai paham siapapun tidak boleh sembarangan mengaku-ngaku sebagai anggota Pavilion Yunmeng, apalagi Jiang Han belum terdaftar menjadi murid. Ketua balai meminta Zuo Yi untuk tidak ikut campur dalam masalah kali ini. Akan tetapi Zuo Yi tidak bisa melepaskan Jiang Han begitu saja, jadi dia akan menjelaskan secara paksa kepada ketua balai kalau Jiang Han akan menjadi anggota Pavilion Yunmeng mereka. Penjelasan secara paksa yang dimaksud oleh Zuo Yi adalah melakukan serangan kepada ketua balai Han agar dia menyetujui Jiang Han menjadi anggota tim pembunuh dewa. 岂敢妄称云梦阁弟子？ 很难和你讲道理呀、阁主说什么就是什么。 阁主，封你一个长老当的。 Setelah mendapatkan serangan, akhirnya ketua balai Han tidak bisa berbuat apapun serta membiarkan Jiang Han menjadi anggota Pavilion Yunmeng. Beberapa saat kemudian ketua balai Han dan anak buahnya mulai pergi meninggalkan kediaman keluarga Jiang. Jiang Han pun lekas berterima kasih kepada Zuo Yi karena sudah memberikan bantuan kepadanya hari ini. Tampak hewan tunggangan Zuo Yi juga membawa tetua pertama dan Jiang Li'er yang kondisinya sudah baik-baik saja. Tetua pertama bertekad membangun kembali keluarga Jiang yang beberapa tahun terakhir semakin menurun. Namun Jiang Han menyerahkan semua urusan keluarga Jiang kepada tetua pertama karena dia dan Li'er akan pergi ke kota Yunmeng untuk mencari keberadaan orang tua mereka. 我相信他们还活着。寻什么金虎？ Tetua pertama sendiri tidak bisa melarang Jiang Han dan Li'er karena itu sudah keputusan mereka. Sebelum kepergian orang tua Jiang Han ke kota Yunmeng, tetua pertama pernah mendengar kabar kalau mereka membicarakan akan mencari rubah emas. Jiang Han dan Li'er langsung berpamitan kepada tetua pertama sekaligus berterima kasih karena tetua pertama sudah melindungi mereka berdua selama tinggal di kediaman keluarga Jiang. 江家永远是你们的家。 Ketika sedang berada di perjalanan ke kota Yunmeng, Tian Yu keluar dari tungku binatang langit untuk mengingatkan agar Jiang Han mencari darah monster. Ternyata selain Jiang Han tidak ada orang lain yang bisa melihat keberadaan Tian Yu. Jiang Han berkata kalau dirinya akan menepati janji mencari darah binatang monster setelah urusannya selesai di kota Yunmeng. 你什么时候给我取妖兽惊喜啊？你真是一问三不知。 Singkat cerita, Jiang Han dan yang lain sudah tiba di kota Yunmeng. Terlihat Tian Yu sangat ingin memakan manisan namun terhalang oleh tubuhnya yang belum bisa memegang benda apapun. Jika sudah menyatukan tubuh, Tian Yu berjanji akan makan manisan sepenuhnya. Di saat yang sama Zuo Yi memperlihatkan puncak Dengxian yang menjadi tempat tinggal ibunya serta para tetua Pavilion Yunmeng.
Melihat puncak dengsian sontak membuat Tian Yu sadar kalau tempat tersebut sangat bagus untuk berkultivasi, meskipun aura spiritualnya tidak sama seperti yang ada di dalam tungku binatang langit. Zuo Yi kemudian mengajak Jiang Han dan Li Er untuk pergi ke sebuah rumah yang akan menjadi tempat tinggal mereka. Meskipun kondisi rumah milik tim pembunuh dewa terlihat bobrok, tapi Jiang Han merasa bersyukur karena dia dan Li Er bisa tinggal di tempat ini. Begitu masuk ke dalam halaman, tampak tidak ada satupun orang yang berada di rumah. Seorang kakek bernama Paman Liu memberitahukan kalau rekan-rekan Zuo Yi sedang ada urusan di luar, jadi tentu mereka tidak ada di dalam rumah. Zuo Yi pun lekas pergi untuk menyusul rekan-rekannya serta memberikan sebuah token kepada Jiang Han agar Bang MC bisa mendaftar menjadi murid di Pavilion Yunmeng. Beberapa saat kemudian Jiang Han mendapatkan penolakan menjadi murid setelah dia memberikan token pemberian Zuo Yi. Seorang murid meminta Jiang Han untuk pulang saja karena ranah Purple Mansion tingkat 7 tidak bisa masuk menjadi murid di tempat ini. Jiang Han kemudian berbicara kalau kebenaran akan terungkap, yang mana Pavilion Yunmeng menolaknya dengan alasan yang tidak masuk akal. Tiba-tiba saja ada sebuah golok yang dilemparkan seseorang menuju murid penjaga pavilion. Pelemparan golok ini membuat si murid penjaga mengadukannya kepada petugas aula di dalam Pavilion Yunmeng yang bernama Chen Zong. Siapa yang menyangka kalau Chen Zong langsung menerima Jiang Han sebagai murid dan memberikan sebuah token masuk. Tapi token masuk tersebut malah diambil paksa oleh seorang murid bernama Han Lin Feng yang merupakan tim pasukan kecil Po Jun. Han Lin Feng tidak datang sendirian, di mana dia datang bersama dengan Jiang Peng yang merupakan anak dari Jiang Xiaotian. Han Lin Feng memberikan penolakan kepada Jiang Han yang bisa masuk ke dalam Pavilion Yunmeng tanpa melakukan apapun. Akhirnya Chen Zong akan menggunakan cara lama agar Jiang Han bisa masuk menjadi murid, yaitu melakukan pertarungan di tengah altar. Han少见谅，江寒，臣只是按规矩行事即可，木剑也能刺死人。 Tampak 3 orang sudah dipersiapkan oleh Chen Zong untuk melawan Jiang Han. Jika Jiang Han mampu mengalahkan ketiga orang ini, maka dia otomatis menjadi murid di Pavilion Yunmeng. Di sini Chen Zong sedikit membuat pengecualian, di mana jika Jiang Han mampu melukai 1 dari 3 orang di hadapannya, maka Jiang Han dipastikan lolos menjadi murid Pavilion Yunmeng. Ranah Jiang Han yang hanya berada di tahap Purple Mansion tentu saja membuat Bang MC diremehkan oleh murid-murid senior. Namun Jiang Han sama sekali tidak gentar dan meminta murid senior maju duluan karena Bang MC ingin melihat kemampuan dari murid ranah Profound Serenity. Ketika 3 orang murid melakukan serangan, Jiang Han hanya berdiam diri tidak menghindari serangan tersebut. Para murid senior juga mengira kalau mereka sudah berhasil mengalahkan Jiang Han dalam 1 kali serangan saja. Tapi semua orang dibuat kaget karena Jiang Han berhasil selamat dengan menggunakan mode iblis. Situasi ini pun membuat Jiang Peng meminta rekan-rekannya untuk segera memberi pelajaran kepada Jiang Han. Namun terlihat serangan dari mereka bertiga tidak berhasil mengenai Bang MC kita. Seketika semua orang menyadari kalau Jiang Han sudah menggunakan kekuatan magis untuk menghindari serangan tersebut. Tidak butuh waktu lama Jiang Han berhasil membuat 3 orang murid senior turu. Kejadian ini membuat murid-murid lain sadar kalau Jiang Han merupakan seorang jenius karena hanya berada di ranah Purple Mansion tapi sudah bisa mengalahkan murid di ranah Profound Serenity. 是在找我吗？ Ketika Jiang Han ingin menanyakan apakah dia lulus ujian atau tidak, tiba-tiba saja Jiang Peng langsung melakukan sebuah serangan. Namun serangan Jiang Peng berhasil dihindari dengan mudah oleh Bang MC yang bahkan mampu melakukan serangan balik. Jika bukan karena aturan sekte, mungkin kamu sudah turu, ucap Jiang Han kepada Jiang Peng. 还敢将后背留给我？你已经是一具死尸了。 Han Lin Feng juga tampak meminta Jiang Peng untuk tidak melakukan kelakuan aneh lagi karena Jiang Han sudah lulus ujian masuk.
Sementara itu Chen Zong langsung memberikan token murid sekaligus buku latihan yang biasa didapatkan oleh murid baru kepada Jiang Han. Keberhasilan Jiang Han menjadi murid baru di Pavilion Yunmeng tentu saja membuat Li Er sangat bahagia. Setelah Jiang Han pergi, Jiang pun bertanya kenapa Han Linfeng tidak melakukan apapun kepada Jiang Han. Han Linfeng menjelaskan cepat atau lambat dia pasti akan memberi pelajaran kepada Jiang Han. Namun untuk sekarang Han Linfeng masih ada urusan lain yang harus diselesaikan. Beberapa saat kemudian Jiang Han dan Li Er sudah kembali ke kediaman. Tiba-tiba saja Zhou Yi menghampiri Bang MC karena dia ingin mengajak Jiang Han pergi ke suatu tempat untuk melakukan pertarungan. Scene ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih untuk kalian yang udah pada nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.